Isana itu artinya doa, sebuah doa yang kepanjangannya adalah insya Allah barokah dan amanah. Bikin ada blus, ada mukena, ada dress juga, dan ada baju koko anak juga ada. Jadi tuh mukenanya gini kan, kalau misalnya mau dipakai di kepala gini, tinggal disesuaiin aja. Nah, seperti ini. Tapi lebih gampang di-adjust ya. Betul, bisa di-adjust sesuai keinginan kita. Kalau misalnya enggak di kepala, bisa kita taruh di bawah seperti ini. Oh iya. Kan kita udah pakai jilbab. Nah, begini. People, aku lagi bingung nih kira-kira mau pilih yang mana ya bajunya ya. Sekarang aku lagi ada di Istana Hijab, yang mana ini ada banyak banget macem-macem baju busana muslim ataupun blus-blus buat kerja, dan nggak cuma buat cewek, buat anak-anak, buat cowok juga ada. Kan jadi bingung ya pengen ambil yang mana. Nah, kita nggak cuma mau belanja aja kali ini, juga pengen tanya-tanya sama ownernya gimana ya cara ngebangun bisnis kayak gini. Kalau penasaran dan pengen dapetin inspirasinya, tonton terus di program Ini Usahaku. People, sekarang kita udah bareng sama Kak Ella, owner dari Istana Hijab. Hai Kak Ella. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita sudah main ke apa ya, butik atau outlet nih? Outlet ya. Outletnya langsung ya. Dan di sini beberapa karya diantaranya. Tapi sebelum kita bahas ke produk ya, kita mau tanya dulu. Ini ceritanya gimana sih awal mula bisa bikin bisnis busana muslim untuk perempuan dan juga anak ya? Iya, betul banget. Jadi kayak apa ya, Kak Hani ya manggilnya ya. Jadi kayak dulu tuh aku sebelum kerja, aku kan dulu awalnya kerja dulu ya. Kerja sebelum berkeluarga juga, aku emang udah senang aja punya usaha, jualan. Dulu juga jualan macam-macam, bukan hanya fashion gitu kan. Nah, aku berawal dari online. Jadi waktu dulu tuh belum kenal kayak sosmed Instagram, Facebook itu belum famous ya, belum ada. Terus aku begitu ngerti kayak apa ya, kayak di Google itu banyak ada yang namanya all shop. Aku cari apa sih all shop itu ya kan? Mungkin anak 90-an tahu ya Kak Hani ya, all shop itu pasti apa sih all shop? Oh ternyata online shop. Nah dari situ aku cari tahu nih, oh ternyata online shop tuh caranya kayak gini. Nah aku dulu waktu masih single, aku tuh open PO kayak brand hijab jilbab kayak gitu, aku bikin dulu. Terus aku namanya bukan yang sekarang kayak Isana, tapi aku namanya lebih ke aku sendiri yang Zela Muslim House, karena emang aku fokusnya ke muslim wear. Terus habis itu aku kerja, setelah aku kerja aku nikah, terus kayak kepentok aja sih, maksudnya kayak bisnis aku yang aku produksi belum bisa maksimal gitu kan. Terus akhirnya aku kenal di sebuah brand, aku reselleran dulu, jualin brand-brand teman-teman aku gitu. Terus aku ya sistemnya online gitu. Jadi kayak aku di rumah aja sih, di ruang tamu gitu kan. Aku nyetok beberapa produk, terus jualan online, kita dari website, dari apa namanya ya, dari sosmed, semuanya aku mainin. Terus alhamdulillahnya dapat customer dari luar Jawa loh Kak Hani. Iya, jadi aku tadinya tuh bener-bener nggak punya temen, aku nggak punya planning siapa yang harus aku jadiin target market nih. Terus aku dari website itu, ya aku tak dapat customer dari luar kota, dari luar Jawa bahkan. Alhamdulillah dari situ aku dapat customer pelan-pelan. Terus habis itu aku yang tadinya di ruang tamu, kok stok aku semakin banyak, dan alhamdulillah customer aku juga semakin banyak gitu Kak Hani.
alhamdulillah banget. Terus akhirnya aku beraniin diri nih, kayaknya aku harus melangkah lebih ke depan lagi. Tapi aku nikah dulu kan, aku harus berkeluarga dulu, aku punya anak. Terus akhirnya aku setelah itu baru aku sewa tempat. Aku awalnya sewa tempat, dan mungkin emang yang namanya bisnis itu harus punya mindset ya. Meskipun aku tuh di dunia kerja juga, tapi harus punya apa ya, kayak kayak dua pemikiran dan dua arah yang berbeda. Yang satu harus kerja, yang satu harus punya bisnis. Dan di situ support suamiku juga, alhamdulillahnya bisa berani ngelangkah. Mungkin kalau misalnya nggak ada ridho dari suami juga agak maju mundur juga ya. Kayak gitu. Terus akhirnya aku berani, ayo kita ini aja deh, ngontrak tempat gitu kan. Suamiku bilang ya udah, bismillah deh. Semoga aja nanti kalau udah ngontrak tempat, target market kita, customer kita makin banyak gitu kan. Ya alhamdulillah dari situ gitu, aku ngontrak tempat dulu. Terus ya alhamdulillah dari situ. Belum di sini ya itu? Belum, aku tadinya belum di sini, di tempat lain. Terus habis itu ya alhamdulillah berjalan waktu 2 tahun, 3 tahun, customer semakin banyak mengenal aku, semakin kenal Isana Hijab, yang akhirnya dari Zella Muslim House aku rebranding, mengganti nama dengan Isana Hijab. Gitu Hani, alhamdulillah. Panjang sekali ceritanya ya. Udah banyak pertanyaan yang pengen diajukan. Kalau aku cerita kayaknya bakalan berepisode-episode ya Kak Hani. Oke, tadi kan kita mulai dulu dari yang sudah sempat produksi, tapi terus kemudian karena kepentok banyak hal yang perlu dikerjakan, akhirnya memilih untuk menjadi reseller begitu ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih plus minus antara produksi produk sendiri dan juga tinggal mendistribusikannya saja gitu? Nah, iya, bagus banget loh pertanyaannya. Dan itu banyak banget dijadikan pertanyaan new customer. Mbak gimana sih Mbak kalau jualan, aku nggak punya teman, gimana sih Mbak, nanti aku takut ini, takut gagal, takut nggak laku, takut nyetok, dan lain-lain sebagainya. Emang kalau misalnya kita jadi hanya sekedar reseller, enak ya, kita nggak mikirin aduh barang, new launching, foto produk dan lain-lain. Udah kita tinggal nyetok barang, yang penting kita punya modal, kita jualan gitu kan. Itu enaknya, cuman tidak enaknya mungkin sisi kurang pasnya mungkin kita yang namanya bisnis atau apapun itu, kita memang harus punya target. Nah, kalau kita jadi reseller kan kita pasti ditarget nih sama ownernya istilahnya, atau mungkin di brand tersebut. Nah, kita ada target gitu kan. Nah, itu yang mungkin jadi sisi kurang pasnya, karena mungkin yang namanya bisnis itu selalu berputar. Tidak selamanya bisnis itu laris, ya kan? Kadang laris banget, kadang hanya laris, kadang ya keluarnya nggak begitu fast moving, seperti itu. Nah, itu mungkin sisi positif negatifnya. Untuk yang produksi, ya ada sisi positifnya. Positifnya mungkin kita lebih berkembang pikirannya. Oh, ternyata produksi itu kita harus punya modal, kita harus cari kain sendiri, kita harus cutting sendiri, kita harus ngurus packaging sendiri, terus kita juga harus QC sendiri, ya kan? Semuanya kita harus kontrol semuanya, kita harus kerjain semuanya, meskipun memang ada tim itu. Dan job desk-nya tuh jadi lebih banyak gitu kan, karena kita produk sendiri, produksi sendiri itu. Cuman sisi positifnya kita lebih puas dengan hasil karya kita itu. Oke, karena benar-benar total semuanya nyemplung di tiap tahapannya begitu ya. Betul banget Kak Hani. Itu tadi baru masalah produksi dan reseller ya. Terus kemudian tadi udah merasakan dari yang mulai online, akhirnya buka store sampai pindah store sekarang di tempat yang sendiri ya. Itu gimana perbedaannya antara online aja, terus kemudian online dan juga offline? Terus pindah lokasi juga. Nah, ini berpengaruh nggak sih sama pemasukan atau penjualan? Ini aku bingung nih jawab yang mana dulu ya. Memang gini ya, kalau online dan offline itu sebenarnya sama-sama enak sih menurut aku, karena emang dasarnya aku online, dan di situ momen itu kan kita memanfaatkan di mana semua orang itu sudah mengenal gadget. Siapa sih yang nggak megang gadget gitu kan? Nah, dan semua orang yang megang gadget itu pasti mereka tahu lihat story orang, terus lihat marketplace. Nah, di situ aku memanfaatkan momentum itu.
tidak semua orang mau datang ke toko. Misalnya ada yang mager, aku males milih-milih, mendingan megang gadget langsung klik gitu-gitu aja kan. Nah di situ ada poin plusnya nih antara online dan offline. Kalau dibilang antara senang mana online atau offline, aku senang dua-duanya. Mungkin ya 50-50 lah. Online itu kita gimana caranya melayani customer meskipun by chat atau by phone. Sebenarnya sama-sama kita service excellent-nya ya lewat chat. Tapi kalau offline kan begitu dia masuk ke toko, gimana Ibu, ada yang bisa kita bantu gitu kan? Kita servisnya tuh langsung eye contact gitu kan. Oh tahu nih respon customer seperti ini. Oh tahu nih customer butuhnya apa. Jadi kita lebih mengetahui. Cuman mungkin sisi plusnya lebih ke kita bisa lebih aktif untuk menawarkan produk yang kita jual. Jadi kan yang tadinya beli 1, kemungkinan beli 3. Ibu butuh apa Bu ciputnya sekalian. Nah itu kan lagi-lagi kan dia, oh iya ya aku butuh ciput nih, aku butuh bros nih, aku butuh apa nih, kan pasti seperti itu gitu. Terus apalagi tadi Kak Hani, pindah lokasi. Kalau pindah lokasi pasti berpengaruh ya, karena yang tadinya aku ngontrak tempat itu di tempat yang strategis, bisa dibilang strategis karena memang pinggir jalan, terus dekat kampus juga. Alhamdulillahnya memang banyak banget customer yang datang ke offline store aku, dan kita dapetin new customer di situ yang tadinya belanja sekali doang, besoknya minggu depan belanja lagi, bulan depan belanja lagi, Mbak aku kemarin belanja ini. Nah itu repeat order terus. Nah dengan sekarang ini aku pindah tempat yang mungkin bisa dibilang hidden gem ini, mungkin memang belum banyak orang yang tahu nih aku Istana Hijab ada di sini nih, ada di tengah kampung yang mungkin sebenarnya banyak dilalui orang-orang ya. Cuman ini yang lebih jadi effort aku nih buat memperkenalkan Istana Hijab ada di sini sebenarnya gitu. Nah itu yang mungkin jadi effort aku sekarang, tapi memang masih customer yang sama, yang customer daerah Semarangan gini masih repeat order terus ke sini. Kadang juga ada yang aku kan main juga di website. Tiba-tiba ada yang datang ke sini, Mbak, saya ini mau belanja ini. Oh, tahu dari mana Ibu? Tadi dari Google gitu, dari web seperti itu. Nah, itu mungkin balik lagi kita ke online, go to offline. Seperti itu. Oke, ini ngedengerin Kak Ella cerita udah berasa kuliah 3 SKS ya. Manajemen bisnis ya, Kak ya. Tapi seru banget sih ini. Baru secuil gitu ya dari kisahnya Kak Ella. Setelah ini kita juga bakal ngebahas lebih lanjut tentang produk-produknya ya, yang pasti udah bikin penasaran banget. Nah buat e-people yang pengen tahu, jangan kemana-mana, tetap bersama kita di Ini Usahaku. Masih di Ini Usahaku dengan episode Istana Hijab bersama Kak Ella. Kak Ella, ini namanya ada artinya nggak sih Istana Hijab? Dari nama sendiri atau gimana?
Isana itu artinya doa, sebuah doa yang kepanjangannya adalah insya Allah barokah dan amanah. Oh. Amin. Amin. Memang nama adalah doa ya. Betul banget. Makanya bisa ya disingkat jadi Isana gitu. Iya, karena tuh dulu sebelum aku bikin brand namanya Isana Hijab ya, toko aku namanya Isana. Itu tuh namanya kan Zela Muslim House. Terus aku kan ikut coaching tuh, ikut pelatihan bisnis, dan itu di situ materinya dari branding. Nah, aku konsul sama coach aku. Coach, ini kalau aku ngasih namanya Zela Muslim House gimana? Wah, langsung nih rebranding aja, ganti nama. Nah, akhirnya aku konsultasi ini Isana kok di-approve di ACC. Gitu Kak Hani ceritanya. Sudah melalui proses konsultasi ya sama mentornya. Baik, dan sekarang yang ada di Isana Hijab itu produknya apa saja, untuk siapa saja? Iya, sebetulnya produknya itu bukan hanya di kalangan perempuan ya, tapi ya memang semuanya itu bisa masuk, ada di kalangan yang apa namanya, anak-anak, anak cewek, anak cowok juga bisa. Terus untuk wanita-wanita yang muslim atau non muslim sekalipun juga bisa sebenarnya, karena aku di sini bikin ada blus, ada mukena, ada dress juga, dan ada kayak apa ya, kayak set dress gitu. Terus ada baju koko anak juga ada sebenarnya gitu. Buat ibunya ada, kakaknya Betul. ada, anak-anaknya ada. Buat bapaknya ada nggak nih? Ada, jadi nggak usah bingung-bingung, cukup ke Isana Hijab aja. Jadi pokoknya buat kebutuhan sekeluarga itu bisa Betul, ya? betul, insya Allah bisa. Dan ini walaupun masih bulan-bulan Desember gitu ya. Kalau sekarang apakah sudah mulai persiapan untuk lebaran tahun depan? Ini kita udah PO untuk mukena loh Kak. Bener, iya. Kayak sarimbit, terus mukena, karena kan proses sarimbit kan kurang lebih sekitar 3-4 bulan ya kan. Nah, nanti ketika lebaran dana THR-nya udah cair, bajunya juga udah keluar. Nah, sekarang pesan dulu gitu. Jadi udah mulai bisa ya? Betul banget. Nanti kalau koleksinya bisa dilihat di mana nih? Bisa dicek di Instagram kita, ada di @isanahijab, atau di marketplace juga ada. Di Shopee kita Isana Hijab. Oke, ada di Shopee, ada di Instagram ya, silakan Betul. bisa dicek. Dan biasanya proses untuk PO itu apakah ada tanggal-tanggal tertentu untuk buka PO-nya? Terus kemudian biasanya pembayarannya berapa persen dulu sih? Kita tuh kalau PO biasanya kurang lebih sekitar 3-4 minggu ya kan, katakanlah satu bulan lah. Tapi kalau untuk proses kayak yang baju couple gitu, memang kita biasanya agak lama karena kan satu paket ya, bapak, ibu, anak ya. Kalau anaknya satu, kalau anaknya 4 ya kan, pasti lebih banyak lagi kan. Nah itu kan bukan cuma satu customer, tapi pasti banyak. Terus kalau apalagi ya, DP-nya ya, kalau di PO itu kita biasanya DP 50%, biar nanti ketika barang sudah ready, pembayaran untuk pelunasan tidak terlalu berat gitu. Tinggal setengahnya lagi gitu ya. Betul. Baik. Dan kalau kita lihat di belakang ini koleksi apa saja? Ini ada blus. Ini ada blus Kak Hani, jadi kayak atasan-atasan yang kekinian gitu kan ya, berbahan sprinkle, iya. Terus ada yang bahan satin seperti ini. Nah, ini cocok banget nih buat Kak Hani nih kayaknya ya. Aduh, di prospek sekali. Tetap ya, yang namanya orang jualan itu. Iya, jadi kita bikinnya yang simpel-simpel aja sih, yang apa ya, bisa buat daily juga, atau mau ke kantor bisa, seperti itu. Terus kita juga ada mukena Kak, yang lagi ngehits itu adalah mukena, aku ambilin yang ini aja deh, warnanya yang kain. Nah, jadi ini mukena satin silk premium, kita motif bawahnya itu polos, terus bagian atasnya itu kita pakai resleting. Nah, jadi tuh in one. Misal kita mau dipakai di bagian atasnya, aku perlu pakai nggak sih? Boleh ya, boleh. Perlu dibantu? Jangan lupa di tap love ya. Ya udah kayak live ya Bu. Nah, jadi tuh mukenanya gini kan. Kalau misalnya mau dipakai di kepala gini, tinggal disesuaiin aja. Nah, seperti ini. Ukurannya lebih gampang di-adjust ya. Betul, bisa di-adjust sesuai keinginan kita. Kalau misalnya enggak di kepala, bisa kita taruh di bawah seperti ini. Oh iya. Kan kita udah pakai jilbab. Nah, begini. Gitu, Masya Allah. Iya, ini bahan satin silk. Ini jadi aku bikin memang di 2024 nanti. Iya betul. Dari 2023 yang pas bulan Agustus September ini kita produksi kayak gini.
gitu. Terus ini ada warna-warna lain. Terus juga cakep banget. betul, ini kayaknya aku lepas dulu kali ya. Nanti takut diorder sama orang. Terus ada juga yang kayak dress gitu Kak Hani, dress. Iya. Iya, itu dress. Cakep juga nih dressnya. Nah, dan kayaknya warnanya warna-warna kalem Warna-warna gitu ya. pastel, iya sesuai dengan ownernya ya. Dan sesuai dengan Kak Hani juga, ini kayaknya cocok ya, pastel, warna mocha-mocha kayak gini, kayaknya warna favorit Kak Hani, ya kan? Ini kalau Faras Butik apa nih? Nah, Faras Butik itu adalah sister brand dari Isana Hijab. Jadi ini adalah brand anak aku, Faras, Fatia Rizkia Soliha, Masya Allah. Luar biasa ya, anaknya jadi sumber inspirasi. Iya betul. Nah ini ada set dress himar juga yang bener-bener cantik. Yang ini tuh bener-bener best seller. Ini best seller banget. Jadi tuh kalau ada apa namanya ya, ibu-ibu yang nyari dress buat pengajian atau misalnya maaf nih mau ibadah umroh atau ibadah haji, kan biasanya ini ya mau nyari yang satu set sekalian. Nah ini biasanya ini warna hitam, kita juga ready. Nah ini jadi udah satu set jilbab. Warnanya yang sama paling best seller apa nih? warna ini sama hitam. Oke. Iya, warna yang best seller. Lumayan nih buat ibadah. Kalau misalnya mungkin ada rencana, boleh beli bajunya dulu ya. Boleh. Terus jilbabnya? Boleh beli satu set dulu. Walaupun ibadahnya masih nanti-nanti ya. nunggu betul tanggalnya ya. banget. Nunggu tanggal cantik ya, Masya Allah. Oke. Ini. Dan terus biasanya ini kalau ngeluarin produk-produk terbaru tiap lebaran atau mungkin tiap season ada apa gimana? biasanya kita sebulan 2 produk. Sebulan 2 produk Iya, ya? Oke. Tapi kalau misalnya kita antusiasme satu produk itu terlalu banyak ya mungkin kita 1 bulan 1. Tapi kan open PO-nya maksimal gitu. Gitu sih. Dan ini ada produk dari reseller, ada juga yang produk desain sendiri ya? Iya, kalau yang reseller nanti ada lagi. Iya. Begitu. Baik. Dan kemudian biasanya untuk mengikuti tren, kalau misalnya memang dunia fashion ini kan kita mau nggak mau harus nyiapin banyak artikel, ngikutin apa yang sedang tren. Nah itu gimana sih tipsnya dari Kak Ella sendiri untuk bisa keep up with the trend gitu? Jadi mungkin ini aja sih. Kadang ada yang nggak ini ya, nggak searah dengan tren. Kadang nih misal katakanlah 2023 trennya warna-warna nabrak nih. Ada yang nggak pede gitu kan? Ya udah sepedenya kita aja. Misal kalau misalnya ada orang yang nggak mau ngikutin tren ya nggak apa-apa sebenarnya. Ini mungkin karakteristik diri kita ya. Nah kalau misalnya kita sendiri untuk mengikuti tren itu ya kita memang benar-benar harus update ya. Apa sih target market kita yang disukain sama mereka gitu. Oh tren tahun depan nih misal katakanlah, oh tahun depan kita sukanya pastel. Oh ya yang pastel-pastel nih kita harus produk apa ya kira-kira yang pastel, blues mungkin atau mungkin bawahan, mungkin kan atasan, bawahan yang sesuai warnanya yang pastel-pastel kayak gitu. Nah kita memang harus update terus sih memang. Oke, dan kemudian buat referensi nih e-people yang tahun depan mau lebaran itu ya, yang lagi tren atau nanti akan menjadi tren itu warna apa, dan kemudian tipe-tipe model seperti apa pakaiannya? Masih di warna yang cerah ya kayaknya di tahun depan itu kan masih di warna yang cerah dan mungkin simple aja sih modelnya ya, nggak terlalu apa ya glamor gitu karena 2024 tuh kayak masih apa ya, masih terbawa di 2023 gitu. Masih kayak orang tuh suka yang simple tapi suka yang cerah gitu. Gitu Kak Hani. Oke, baik. Jadi simple tapi elegan gitu ya. Betul. Silahkan langsung aja cek Instagram dan juga Shopee-nya dari Isana Hijab. Oh iya, betul. Kalau mau datang langsung ke sini, lokasinya ada di Jalan Plamawan Sari Raya 5. Dah, sepanjang jalan utama itu aja. Oke, gampang banget kok ya dicarinya dan tinggal langsung aja cari di Google juga bisa. Betul. Terus kira-kira rencananya ke depan untuk Isana Hijab apa nih cita-citanya dari Kak Ella? Mungkin pengen punya store lagi, beberapa cabang di Kota Semarang atau di kota lain? Amin ya Allah. Kalau aku sih jujur sebenarnya pengen apa ya? Pengen mengembangkan bisnis aku. Memang bukan hanya aku buat aku, tapi aku lebih dulu waktu aku bikin bisnis tuh lebih aku tuh pengen punya teman banyak, customer, punya kru yang misalnya bisa aku ajak sharing, staff. Nah aku tuh lebih kayak apa ya, pengen bermanfaat aja buat orang banyak. Jadi kayak aku tuh pengen ya kalau buka cabang pastilah insya Allah aku juga pengen banget punya cabang di mana-mana di Semarang, tapi mungkin terlebihnya pengen bermanfaat aja buat orang lain.
gitu. Oke, baik. Amin ya. Semoga Amin. dari usahanya ini bisa kasih berkah buat banyak orang dan juga buat keluarga pastinya. Terima kasih banyak Kak Ella udah berbagi informasinya. Pokoknya buat people yang udah pengen banget lihat langsung produk-produknya apa atau mau order, nah itu ya tadi ada di Instagram, di Shopee atau datang langsung ke sini. Dan buat people yang punya usaha unik menarik lainnya pengen kita liput, silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha yang terpilih akan kita liput secara gratis. Kalau gitu, saya Hani Nurmalita, Kak Ella, dan juga teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk di-subscribe ya YouTube channel Semarang Pemkot karena kita ada banyak program. Di hari Senin kita ada ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Di hari Kamis ada Ini Usahaku. Di hari Jumat ada Jelajah Semarang. Di hari Sabtu ada kulineran, kulit jajanan Semarang. Dan di hari Minggu ada pelesiran. Terima kasih dan sampai jumpa.